Baik, pada kesempatan ini saya akan coba melihat file server atau perpustakaan digital yang ada di saya. Ini adalah sistem operasi Ubuntu berapa? 20.04 yang baru, 20.041. Jadi ini beda sama yang di harddisk yang sebelumnya, 20.04 aja, di 20.01. Saya akan kasih lihat dulu server. Server saya ada dua. Saya masuk ke server 7, 192.168.07. Saya masuk ke dalam. Dan saya akan juga buka tab baru lagi, SSH Ono 192.168.09. Yes. Oke. Jadi masuk ke saya dua server ini. Saya gedein dulu. Ini saya gedein lagi. Clear layar. Clear layar. Ini juga saya clear layar. Jadi kalau kita lihat yang 07 namanya Tera, yang 09 namanya Scandisk. Sebenarnya harusnya SanDisk, cuman waktu ketik tambahan C. Karena yang ini sistem operasinya ada di flash disk SanDisk. Ini server geblek, ini mah kacau. Tapi ini server utamanya sih sebenarnya. Jadi sistem operasinya ada di hard disk, flash disk, SanDisk. Ini ada di sini. Saya akan kasih lihat ininya dulu, konfigurasi file sharingnya. Ini juga saya akan masuk, dua-duanya akan saya masukin. Konfigurasi file sharing ada di etc smb samba. Oke. Nah, konfigurasinya ada di sini nih. smb.conf. Jadi dalam etc samba ada smb.conf. Saya harus turun ke bawah. Ini dia konfigurasinya. Jadi cuman ini doang sih konfigurasinya. var data, ada MNT media, dia akan dikenal sebagai media 2. Kalau USB di mount juga dia akan dikenal sebagai USB. Home share 1. Jadi ini adalah foldernya, ini yang file sharingnya yang dilihat di luar, kira-kira kayak gitu. Oke. Dan ini juga sama, coba kita lihat etc samba smb.conf. Kita ke bawah. Nah, ini agak lebih rumit sedikit, tapi pada dasarnya cuman home share jadi share, home share 1 jadi share 1, var data jadi data. Ini cuma sedikit. Kalau nggak salah yang ini ada sekitar 7 tera harddisknya totalnya, yang ini lebih banyak nih, harddisknya 9 tera atau berapa. Jadi yang ini cuma 7, yang ini 9 kalau nggak salah. Total sih berapa, 7 tambah 9 itu berapa sih? 16 tera kali ya. Tambah ada beberapa USB eksternal sebagai backup datanya. Oke. Jadi ini dua makhluknya, dan ini bisa ditempel. Jadi share data ini bisa ditempel. Di sini ada media 2, USB, share bisa ditempel. Oke. Sekarang saya akan nempelin makhluk-makhluk ini di sini. Oke. Cuman saya akan nyolong konfigurasi dulu. Jadi MNT SDB2 adalah harddisk yang 500 GB. Sementara yang rootnya adalah harddisk yang SDA. Jadi kalau saya df-h, ini adalah 1 GB. SDA2 itu 1 tera. Yang MBD2 ini yang 500 GB. Jadi saya akan colong dulu konfigurasi. Copy user local bin server. Ini script ya. Ini script yang saya bikin. Server bintang user local bin. Jadi saya, kalau ini perhatiin, ini nggak saya kasih slash nih. Slashnya nggak dikasih, artinya dia ngambil dari MNT SDB5. Yang ini dikasih slash berarti dia akan ngambil dari sini, karena dia nempel di slash. Oke, cara ngopinya gitu. Jadi harus hati-hati kalau main-main kayak gini. Ini harus bener banget nih, harus ngerti banget. Oke, copy dari folder mana ke folder mana. Ini perhatiin, ini foldernya nggak ada. Kalau mau lengkap caranya gini, copy MNT SDB5
user local bin server bintang, saya copy ke ya user local bin. Oh, 8 nggak ada. Oke, coba saya masuk ke user local bin sekarang. Ini ada 2 script ada 2, server 7 SH sama server 9. Yang 7 adalah yang ini makhluknya, yang Tera ini. Yang 9 adalah yang ini. Oke, sekarang kita lihat scriptnya. More server 7. Nah, ini cara nempelinnya gini. Mon CIFS 192.0.7 share. Saya tempel ke Montera, passwordnya 1 sampai 9, username-nya Ono. Jadi caranya saya harus bikin dulu. Ini belum ada Montera data belum ada. Coba kalau kita lihat Mon, isinya cuma SDB 5 doang. Jadi Tera 1 data belum ada, jadi harus saya bikin dulu mkdir Montera 1 data. Coba kita lihat sekarang more server 9. Nah, ini lebih rumit ya. Mon server, atau saya clear dulu layar lah biar enak lihatnya. Oke. Jadi ada mon server 9, 9-2, USB, Tera 1, Tera 2. Terus saya juga bikin var data library 2, var data library 3, var data library 4, var data library 5, 6. Dan ini akan nempelnya di sini. Server 9 library 2. Jadi mon server 9 library 2 akan ditempel lagi. Jadi sesudah dari sini nempel, ditempel ulang di sini. Perhatikan kalau yang nempel dari folder ke folder ada tambahan bin di sininya. Kalau dari partisi ke folder tanpa bin. Itu ciri khasnya. Jadi kalau bin tuh folder ke folder. Folder bisa ditempel ke folder lain, gitu ya. Saya akan bikin mkdir mon server 9, server 92, USB, Tera 1, Axis juga. Sekarang saya akan bikin, saya kasih min p supaya bisa folder ke folder. Var data, var data belum ada. Library 2, 3, 4, 5, library, ISO, repository. Oke. Folder udah saya bikin semua. Sekarang saya akan kasih lihat cara nempelnya. More server 9. Sebenarnya nempelinnya kita bisa run aja nih. Scriptnya bisa kita run. Cuman supaya saya kasih lihat bahwa saya bisa. Ini script adalah perintah yang biasanya kita ketik manual. Sekarang dijadiin kayak script. Jadi sebenarnya ini saya akan jalanin yang ini nih. Oke. Jadi cuman sebenarnya pakai perintah gini, mon -t cifs 192.168.07 7 share mon Tera -o password 123456789 username Ono versi 10. Nempel dia. Kalau lihat hasilnya, kalau hasil nempel, nih nempel dia di sini, nempel. Jadi perhatiin kalau yang ini kan yang nempel partisi nih, partisi nempel ke folder. Ini partisi nempel ke folder. Yang ini sharing di komputer lain nempel ke folder. Jadi kita lihatnya sebagai folder di sebelah sininya, tapi sebenarnya bisa berbentuk partisi, berbentuk bisa file sharing dari komputer lain. Oke. Saya akan kasih contoh yang kedua, yang bawahnya. Yang bawahnya ini saya kasih contoh. Mon -t cifs 192.168.07 share 1 mon Tera 1 -o password 123456789 username sama dengan Ono versi 10. Coba kita lihat lagi sekarang, clear layar dulu ya biar enak. Df-h
Ini kelihatan ada 2 yang nempel. Oke, share sama share 1 nempel. Yang satu nempel di Tera, satu Tera 1. Oke. Coba kita lihat yang server 9. Oke. Saya akan coba tempel yang ini, server 9 yang ini. Yang ini saya tempel nih. Oke. Saya kasih lihat yang ini nempel dulu ke sini. Kemudian saya akan tempel lagi ke sini. Oke. Jadi pertama saya akan ketik perintah yang atas ini, yang kedua saya ketik perintah yang ini. Mon -t cifs 192.168.0.9 media mon server 9 -o user name sama dengan ono, bisa pakai koma, bisa juga -o lagi. O itu option ya. Password sama dengan 123456789. Oke, sekarang nempel ls mon server 9. Ini dia isinya. ls mon server 9. Whoops. Ini ada yang salah, saya salah ngopi nih. Saya copy dulu ya. Move mon server 9 canda. Saya masukin mon server 9 library 2 books Windows. Oke. Coba kalau kita lihat sekarang. Nah, udah bersih dia. Ini salah ngopi nih. Saya kadang-kadang suka salah ngopi kalau buru-buru, salah ngopi nih. Jadi ini buat salah satu buku tentang Microsoft. Saya copyin dulu ke folder Microsoft. Kalau kita lihat ls mon server 9 library 2 books. Nah, ini buku-buku yang ada di perpustakaan saya. Kalau kita mau cari tentang GIS misalnya, ini buku-buku GIS yang ada di situ. Jadi ini buku-buku GIS-nya sudah ada semua, bisa dibaca segala macam. Dengan cara ini kalau kita punya buku ini enak banget sih buat eksperimen apa, karena kita referensinya jadi lengkap banget. Salah satu, jadi ngoprek itu nggak sekedar bisa ngoprek itu kita butuh referensi sih sebenarnya, bacaan segala macam, ide orang seperti apa. Jadi kita bisa lebih cepat ngopreknya kalau kita punya banyak referensi. Kalau kita ngoprek tanpa referensi lebih susah sih. Memang kita Google akan membantu, tapi buku juga akan bantu banget sih. Oke. Clear layar. Yang jadi masalah adalah var ls more server 9. Oke, ini udah kita kerjakan. Yang atas ini yang udah kita kerjaan. Jadi kita server 9 udah ada foldernya dari server. Sekarang library 2-nya akan saya tempel ke var data library 2. Coba kita lihat dulu ls var data library 2. Kita belum nempelin sekarang, kosong, masih nggak ada apa-apanya. Sekarang kita akan tempel ini. Jadi saya akan nggak ngetik lah biar kelihatannya serem banget. Sebenarnya bisa kopas sih. Cuman ini gampang juga ngetiknya. Library 2. Oke, saya tempel ke var data library 2. Jadi folder ini saya tempelkan ke sini. Aslinya kosong ya, ini kosong ya. Saya ls kosong, nggak ada isinya. Sekarang enter ls var data library 2. Library 2. Sekarang udah ada isinya. Coba books, udah ada isinya. Ini adalah di server, bukan di komputer saya ini. Cuman kita bisa baca dari sana. Kita baca sebagai folder sih. Oke. Kalau mau jalanin tinggal gini aja sih. Kalau mau jalanin semua lengkap ya server 7, tapi tadi udah sempat di mount jadi dia komplain. Server 9 saya akan jalanin lagi. Ada yang udah pernah di mount komplain juga. Gitu. Jadi kita udah enak banget. Saya masuk ke other location dulu, komputer. Ini perpustakaan saya biasanya taruhnya di sini sebenarnya, var data library 2 buku. Ini adalah perpustakaan saya. Kalau mau soal pertanian juga ada. Ini ada pertanian ternak, ada tentang binatang peliharaan, kebun, hydroponics, greenhouse. Misalnya kita pengen pertanian,
Kita bisa baca tentang pertanian di sini. Oke. Wow, banyak banget. Demikian. Jadi buku saya bukan tentang IT doang sih, macam-macam, ada pertanian, ada art, ada fotografi, ada apalah, banyak banget. Demikian. Jadi ini adalah teknik buat nempel-nempelin perpustakaan dari komputer lain, dari satu komputer ke komputer lain. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran cara bermain dengan perpustakaan digital. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana konfigurasi kayak perpustakaan digital yang ada di rumah saya dan bagaimana menempelkannya di komputer. Kebetulan ini saya baru instalasi Ubuntu 18.04. Waduh, oke. Ini dia 18.04, gambarnya bajing. Saya akan coba ngasih lihat bagaimana konfigurasi komputer di rumah saya dan akan kasih lihat bagaimana cara nempelin harddisknya supaya gampang. Saya akan gambarin dulu. Jadi ini komputer yang kita pakai. IP-nya berapa ya? Clear layar, ifconfig, ifconfig belum diinstal. apt install nettools. Jadi di Ubuntu yang baru ifconfig nggak ada. Nyebelin sih emang. Udah kebiasaan pakai ifconfig. Jadi kepaksa saya harus install dulu nettools supaya saya bisa nempelin ifconfig. Kalau nggak bisa dia pakai IP dia, dan nggak manusiawi banget IP itu. Ifconfig more. Jadi ini IP saya 192.168.081. Oke. Jadi bisa ditulis di sini komputer yang saya pakai 192.168.081. Nah, di sini di rumah saya ada 2 server kebetulan. Ini ada 2 server sih sebenarnya. 192.168.07 dan 192.168.09. Jadi ada 2 server ini, 07 dan 09. Kemudian ada 2 sambungan ke internet sekaligus. Pakai IP aja ya, 192.168.0222 dan 192.168.0224. Yang ini masuknya ke Oksigen, pakai gambar kayak gini ya. Di sini masuk lagi ke MNC Plus. Ini Oksigen. Di sini MNC. Oke. Jadi saya ada 2 sambungan ke internet. Sekarang ini kondisinya saya lagi nyambung ke yang MNC sih. Komputer yang ini ke MNC. Komputer-komputer lain rata-rata ke Oksigen semua nih. Oke. Saya ada LAN di sini, LAN. Dua-duanya ada di DHCP server, cuman IP DHCP-nya tidak overlap satu sama lain, jadi nggak ada IP tabrakan, nggak ada di sini, gitu. Oke, jadi ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Ini 2 perpustakaan ini yang suka saya tawarkan. Jadi kalau Anda mau ngopi, biasanya saya suka persilahkan. Anda bisa lihat di LMS onocenter/wiki. Saya gedein dulu. Tinggal ketik ebook di apa sih namanya? Di bagian search ini, turun ke bawah. Di sini ada Onocenter ebook. Jadi saya suka nawarin. Jadi kalau mau ngopi silahkan. Totalnya kalau nggak salah udah 7,6 terabyte. Servernya ada 2 sih sebenarnya di sini. Isinya yang lengkapnya yang ini. Jadi 7,6 ada di sini sih sebenarnya. Cuman video saya taruh di sini biasanya. Video-video saya taruh di sini. Cuman video rekaman YouTube saya adanya di yang 9 sini. Oke. Jadi totalnya di sini kalau nggak salah sekitar berapa ya? 12 tera kalau nggak salah. Kalau yang ini kalau nggak salah cuma sekitar 8 tera.
Ini 12 tera, 8 tera kira-kira. Ini 2 hard disk, ini juga ada 2 hard disk sebenarnya. Jadi ada 2 hard disk. Jadi bukan 1 hard disk itu. 2. Tapi bukan nggak di RAID. Oke. Nah, sekarang yang akan saya kasih lihat bagaimana saya nempel server saya ke 2 perusahaan ini supaya saya bisa ngelihat lewat ini. Lewat browsing seperti ini. Oke. Ini kondisinya saya bisa akses nih sebenarnya. Ini bisa diakses di sini. Nggak bisa diklik. Ya, bisa diklik kan. Nah, ini bisa diakses. Saya harus pakai registered user. Passwordnya sangat aman banget. Oke, kita bisa akses sih sebenarnya perusahaannya. Oke, pakai ini. Cuman saya akan kasih lihat bagaimana cara nempelin di folder langsung. Itu tadi pakai network, pakai lewat network nyarinya. Sekarang akan saya tempelin di folder. Kebetulan di komputer 81 ini ada 2 hard disk, ada yang 1 tera, ada yang 500 giga. Yang 500 giga ada Ubuntu 20.04, yang 1 tera 18.04. Oke, ini kondisinya saya lagi nempel di yang 1 tera sih sebenarnya. Bisa kita lihat, ini hard disk saya ada 1 tera, 916 giga. Yang kepake, sebenarnya hard disk saya 1 tera. Yang 500 giga nggak nempel nih kondisinya. Jadi saya lihat dulu 500 giga ada di mana. Find fdisk-min L, saya bisa lihat nih sekarang. Ini dia. Ini yang 1 tera, SDA namanya. Yang 500 giga SDB namanya, dan kemungkinan besar hard disk saya yang ini SDB 5. Ini SDB 5 adalah hard disknya sih sebenarnya. Jadi saya akan buat dulu mkdir mon SDB 5. Perhatiin hard disknya, partisinya namanya /dev SDB 5. Saya tempelin hard disknya /mon dev SDB 5, saya tempelin ke mnt SDB 5. Oke. Sekarang saya akan pindah saya akan nyolong konfigurasi sebenarnya. Mon SDB 5 user local bin, clear layar, ls. Ini ada, nah di sini ada server 9 sama server 7. Ini adalah konfigurasi dari server yang saya pakai. Oke. More server 7. Ini buat nempelin server 7. Cara perintahnya adalah mon-tcifs, IP-nya dia share, ditempelin ke Montera. Ini passwordnya, ini username-nya. Jadi ini username-nya Ono, passwordnya sangat aman banget sih sebenarnya. 1234569. Terus juga ini ada main CFS, share 1 juga saya tempelin di Montera 1, yang ini mengendata. Jadi konsekuensinya saya harus bikin dulu Montera 1, mondata. 3 folder itu udah dibuat. Sekarang saya kopikan server 7 shell script. Ini bentuknya script ini. Script bentuknya seperti ini aja dalamnya. Isinya cuma itu aja. Supaya saya tidak usah ngetik sepanjang ini berulang-ulang, saya cukup jalanin scriptnya doang. Saya copy ke user local bin. Sekarang kita lihat yang server 9. Ini lebih panjang ini. Mount server 9 folder media ke server 9, ini server 9-2, mount USB, Montera 1. Nanti saya punya lagi buat perpustakaannya, saya taruh di var data library 2, library 3, library 4, library 5, library, ISO, dan repository. Jadi saya harus bikin banyak folder di sini. mkdir mount server 9, yang ini server 9. Oke. Mount server 92 yang bawahnya. Jadi caranya, formatnya seperti ini aja ya. Mount-tcifs. Ini file yang folder yang di-share di server. Lokalnya di mana, username-nya apa, passwordnya apa. Cuma gitu doang sih. Jadi formatnya kira-kira seperti ini. Mount USB, Montera 1. Sudah ada juga sih. Nah, sekarang saya harus bikin lagi var data. Saya kasih gini aja, min-p var data library 2, library 3, 4, 5, ISO, repository, backup.
Saya tambahin satu lagi, backup. Oke. Yang backup yang nggak ada di sini. Oke, sekarang saya copy juga, copy server 9 shell ke user local bin. Oke. Udah di copy. Sekarang saya akan tempel. Harus coba user local bin ls-lh. Perhatiin ini bisa di-execute rwx rx. Jadi bisa di-execute karena udah ada x-nya di sini, bisa di-execute. Sekarang cara execute-nya cuma gini doang, klik exit. Oh, jangan exit. Misalnya saya ada di root kayak gini, saya cukup cukup tulis server 7, dia langsung jalan. Server 9 langsung jalan. Untuk melihat itu udah tertempel atau belum, tinggal di f-h. Ini kelihatan ini nempel. Nempelnya caranya gitu. Ini yang ini nempel di hard disk, ini nempel hard disk secara fisik. /dev sda1 nempel di kalimatnya salah kebalik. / nempel di dev sda1, sementara folder-folder yang ini nempelnya lewat jaringan. Oke. Sekarang kita kalau pengen lihat, ini kelihatannya seperti ini, tapi sebenarnya dia juga nempelin. Kalau kita lihat scriptnya, server 9, rada rumit saya nempelin mon server 9 library 2 ke var data library 2. Jadi ada yang di var data library ini ada tempelan juga. Ini langsung nempel ke server. Bisa kita lihat sekarang. Saya ada location, var data library 2, books. Misalnya kita pengen cari-cari buku-buku tentang hacking, ABCDEF, forensik, game programming, geologi, GIS, graphic design, hacking. Ini buku-bukunya ada fintech, ada for dummies segala macam. Ini masuk ke hacking, saya masuk ke buku tentang carding misalnya, banyak banget carding, parah banget. Oke. Ini Mr. Bitcoin PayPal Guide poin 1. Ini parah. Oke, jadi buku-buku yang jahat ada lah. Buku yang masuk surga juga banyak sih, jangan khawatir. Ini anti hacker toolkit banyak sih. Sekitar 500 halaman. Ini satu buku doang nih 500 halaman ya. Oke. Jadi kira-kira itu buku-bukunya. Jadi cara saya akses ke perpustakaan saya pakai folder aja. Jadi nggak pakai HTTP, nggak pakai apa segala macam. Saya pakai folder, saya tempel. Saya bisa ngelihat kayak lokal doang. Padahal itu ada di server sih. Jadi kalau kita ingat lagi di sini, servernya seperti ini. Yang ini LAN, di sini LAN. Oke. Jadi sambungan internet jalan, ke server lokal jalan, ini jalan. Dengan cara itu kita bisa akses semua ilmunya lokal tanpa pulsa. Dan ini 7 tera, di sini ada video dan sebagainya. Konsep ini yang saya usulkan juga kalau bisa dipakai di sekolah-sekolah. Karena saya udah pakai ini bertahun-tahun, caranya kayak gini. Dengan cara ini kita bisa hemat pulsa sih sebenarnya. Terus caranya adalah copy hard disk, bukan copy lewat internet. Kalau copy lewat internet bisa bonyok dulu. Gimana cara ngopi 7 tera lewat internet? Bisa nangis urusannya. Oke, ini saya save aja. Save as. Share live. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana bentuk perpustakaan digital di rumah saya. Oke, sederhana banget sih sebenarnya. Baik, siang ini saya dapat email dari Muhammad Kudori. Pak, video tentang pembuatan file server buat file sharing sudah pernah dibuat belum ya? Kayaknya belum sih. Dari tadi ubur-ubur channel No Center belum ketemu. Juga request dong Pak, terima kasih. Oke. Karena saking gampangnya nggak saya buat sih. Tapi ada di wiki, ini saya buat ini sekarang. Teman-teman bisa lihat di wiki saya. Pada dasarnya ada 2 ilmu file sharing, 2 teknologi yang banyak dipakai buat file sharing. Yang satu namanya Samba. Ini buat file sharing Windows.
Dia bisa juga jadi PDC, Primary Domain Controller. Jadi ini banyaknya dipakai di Windows. Jadi ini kayak apa ya? Bikin window file sharing tapi di Linux lah, kira-kira kayak gitu. Konsekuensinya lebih kuat terhadap virus. Tapi kalau ada virus masuk, si server nggak apa-apa sih karena dia Linux. Kalau ada virus masuk, Windows-nya yang kena virus itu. Jadi tetap aja virusnya kena di Windows sih. Linux-nya nggak masalah. Oke, ini ceritanya segala macam nggak usah dibaca ke bawah. Di sini ada beberapa tentang file sharing, bisa cara ngeset kuota segala macam. Ini yang Sambanya ya. Saya akan ngasih lihat demoin instalasi yang Samba aja karena banyak kemungkinan besar akan banyak dipakai. Cuman kalau lingkungan kerja Anda semuanya mesinnya Unix atau Linux, kalau saya cenderung pakai yang ini sih sebenarnya. Cuman jarang dipakai nih sekarang. Pakai NFS. Network File System NFS. Ini lebih tahan banting sebenarnya dan makanya juga nggak susah gitu. Cuman buat Windows kayaknya rese. Jadi bikin servernya nggak susah sih sebenarnya, cuman kayak gini doang sih. apt-get install NSFS common NSFS kernel server udah selesai. Terus langsung tinggal dikonfigurasi sedikit. Oke. Ini lebih aman sih sebenarnya. Karena kita dibatasi sama banyak orang pakai Windows, kepaksa saya pakai yang ini aja, instalasi konfigurasi ini. Oke. Bagi Anda yang masih membutuhkan file sharing dengan komputer Windows, maka perlu dilakukan dengan SMB, Server Message Block. Singkatannya Samba. Oke. Samba dibuat sama orang Australia sih sebenarnya awalnya. Oke. Awalnya seperti ini cara instalasinya, sekarang udah dirubah jadi Samba CIFS Utils sejak 12.10 ke atas. Sekarang udah 20.04. Jadi udah 8 tahun yang lalu. Masih aja perintahnya sama, kasihan banget. Oke. Ini udah saya bikin mesin file sharing ini kosong. Jadi ini ada server Ubuntu kosong, yang mana tadi kosong, ini dia kosong. 20.04 kosong, kemudian saya ini aja sih clone, saya kasih nama file sharing. Oke, sekarang saya jalanin start, detachable start supaya bisa lepas nantinya. Jadi ini saya jalankan si servernya, nanti kita akan coba instalasi si file sharing itu di server yang kita buat ini. Nanti kalau mau nempel bisa pakai Windows, bisa pakai kayak ginian nih, apa sih namanya, File Explorer, terus ini ada location, bisa nggak ya, new window. Jadi yang pakai yang alamat yang kayak gini-gini, bisa tulis kayak yang alamatnya kayak gini-gini loh. Ntar 192.8.0 berapa gitu, slash foldernya share 1 apa-apa gitu. Jadi bisa di browse dari window dengan alamat seperti itu. Nanti nempel di folder yang kita mau. Kira-kira kayak gitu. Cuman saya biasanya nggak seperti itu. Saya bikin script. Saya kasih lihat dulu ya scriptnya. User local bin. Ini ada more server 7. Nah ini script buat nempelinnya seperti ini saya bikin. Jadi mount minus t CIFS, IP-nya berapa, foldernya apa, ditempelin ke folder mana, passwordnya apa, username-nya apa. Itu aja sih. Jadi di file sharing ada username password. Ini username passwordnya kita bisa set di file sharing nanti itu. Terus saya biasanya nempelin seperti ini ke folder di komputer kita. Oke, akibatnya saya bisa ngelihat pakai komputer ini ke folder itu. Coba kita lihat. Ini foldernya Montera, ini di. Iya, Montera. Yang bagus mah yang ini sih. Server 9. Ini perusahaan saya beneran. Ini saya tempel-tempelin foldernya. Jadi satu server ini bisa banyak yang di folder yang di-share banyak, kemudian ditempelin. Nanti saya lihatnya di var data library berapa, data library var data library berapa. Nah, ini ada di sini nih. Var, nah ini dia, var data library 2 misalnya. Nah, ini udah di server sana ini. Walaupun kelihatannya kayak folder lokal di komputer ini udah server lain. Books, ini buku-bukunya, ini perpustakaan saya. Kita bisa masuk ke perpustakaan Linux misalnya. Linux book. Ini buku-buku tentang Linux. Oke. Ini bukunya banyak banget sih, bukunya banyak, bejibun lah bukunya.
sampai mabok bacanya. Oke, sekarang saya akan coba buat file sharingnya. Mana tadi? Saya coba show. Ini udah. Username-nya Ono, passwordnya. Saya butuh IP-nya berapa supaya bisa SSH ke situ. Karena ini IP-nya dynamic. Server yang saya buat biasanya IP-nya dynamic, tidak static. If config 161 ya, 192.168.0161. Oke, ini bisa saya continue running in the background. Saya nggak perlu. Sekarang saya masuk dari sebelah sini, bikin terminal baru. SSH ono at 192.168.161. Password masuk, clear layar, sudo su. Misalnya saya akan bikin file sharing di home public sama home data. Jadi public orang bisa upload download data, yang home data kita sebagai admin yang naruh datanya, orang hanya bisa read aja, download aja. Jadi kita bisa punya dua versi, satu read write, satu read aja. Kenapa saya bikin dua versi seperti itu? Karena saya takut virus biasanya. Jadi ada yang folder-folder yang bisa read write tapi virus bisa masuk. Yang read aja virus nggak masuk, orang bisa ambil datanya. Jadi kalau sebagai admin kita biasanya bikin dua seperti itu. Kalau mau ekstrim, orang harus ngirim dulu filenya ke kita yang upload. Jadi kita bisa cek dulu nih file ada virus apa segala macam. Itu dilakukan kalau pakai komputer Windows. Kepaksa kayak gitu dah Windows mah. Paling bagus mah nggak usah pakai Windows kalian. Ada yang ngamuk ntar. Oke, kita bisa kerjakan ini biar lebih bagus. Ini udah nggak dipakai, ini buang aja. Instalasi Ubuntu ini dibuang aja ini karena udah nggak dipakai, udah jadul banget yang itu. Sudo apt update dulu, jangan lupa. Jadi saya akan lakukan apt update. Oke, sekarang keren. Sekarang saya masukin install Samba sama CIFS utils. Oke, sip. Paste, enter. Nah, ini instalasi file sharingnya cuma gitu doang sih. Nah, sekarang kita yang perlu dikerjakan nggak banyak sih, sebenarnya cuma 2/3 biji yang perlu dikerjakan. Satu, kita harus set nama grup sama nama mesinnya apa, supaya kalau di browse bisa kelihatan di mesin file sharing kita siapa namanya di grup apa. Kemudian kita kalau di Windows kan klik foldernya, klik kanan sharing atau apa kayak gitu ya. Kalau yang ini kita secara manual dimasukin ke dalam file konfigurasi sambanya, etc samba smb.conf. Ini bentuknya kayak gini. Saya bikin ada dua folder di sini, publik sama data. Publik user bisa write, bisa naruh file. Data user hanya bisa baca file. Jadi bentuknya cuman gini perintahnya, public data, ini satu blok public, satu blok data. Hampir sama semua kecuali yang bawah ini, writable yes, writable no, available yes, browsable yes, public yes, sama semuanya kecuali yang ini bisa di write, yang ini tidak bisa di write. Jadi cuma itu aja bedanya. Oke. Nah, ini saya harus kasih ubah permissionnya di folder itu. Home public saya udah bikin tadi, home public, home data udah dibikin. Kalau mau enak tambahin min p lah, min p, salah p. Terus buat supaya home public, home data ownernya adalah nobody, no group. Public 777 permissionnya, data 644. Kemudian kita perlu bikin Samba user. Samba usernya terserah kita sih siapa. Tiap orang bisa punya user beda-beda. Jadi kita bisa bikin banyak user sih sebenarnya. Oke. Terus kita restart di sisi klien. Nah, di sisi kliennya di tempat sayanya bisa bikin seperti ini. Kalau ini di klien Windows Linux ya. Kalau Windows sih lebih gampang sih Windows. Linux kayaknya lebih susah. Pakai command line kayak gini sih. Saya lebih suka command line, lebih gampang buat saya. Oke.
Ini udah kita install, sekarang kita edit. Ini kita edit file ini, kita mengambil file ini, kita ambil file ini. Ouch, masih nginstal. Horor. Rupanya masih instalasi, kirain udah selesai. Padahal udah ngomong banyak nih. Tapi ini lagi setting sih, bentar lagi juga selesai. Udah 56%. Saya nggak perhatiin tuh, udah selesai apa belum. 67, bentar lagi selesai nih. Oke. Nanti kita akan coba, saya akan bikin tempat nempelnya dulu. Ini di server, saya akan masuk ke komputer saya lagi. Biasanya kalau di Linux saya nempelin folder di sini nih. Di MNT adalah folder-folder yang saya tempelin. Misalnya saya akan bikin coba file sharing. Jadi akan saya bikin folder coba file sharing publik sama coba file sharing data. Ada dua, karena bikin dua folder, saya bikin 3 nih sekarang. Ada coba file sharing, kalau saya publik sama data. Ada 3 folder. Tapi nanti kalau saya delete lagi nih folder ini. Itu juga servernya akan saya delete juga sih. Soalnya ini oke, udah jadi sekarang. Sekarang kita akan edit. Atau gini dulu lah. Ya udah gini. etc sama smb.com akan kita edit. Oke, nggak banyak yang dirubah sebetulnya. Ini dia. Workgroupnya kita bisa atur apa, tergantung workgroup. Workgroup kayak workgroup di Windows aja sama persis workgroup. Cuman saya nambahin NetBIOS name kalau mau. Oke. Saya kasih nama coba file sharing gitu ya. Nama servernya adalah coba file sharing gitu. Nah, sekarang ini kita kalau mau lihat baca-baca di sini bisa baca-baca banyak. Oke. Ini bisa silakan Anda baca-baca. Saya biasanya langsung loncat aja ke bawah. Nah, ini cara bikin, ini adalah cara bikin apa sih namanya? Sharingnya. Ini kebetulan yang di sharing printer. Jadi kita tahu juga di file sharing kita juga bisa sharing printer. Itu konfigurasi untuk sharing printernya disiapin sama dia. Nah, kalau untuk filenya sendiri, foldernya saya cuman gini aja. Ini colong aja ini. Ini 2 kita colong. Copy, colong, paste. Oke. Jadi kita untuk folder yang di share kita colong. Tapi Anda harus menyesuaikan dengan ini apa folder Anda benar ya. Di sini saya makanya home public sama home data. Jadi kalau mau bikin folder yang lain silakan, nggak masalah. Ini saya save. Oke. Sekarang saya harus benerin izin. Ini home public home data sama masukin home public sama data ke nobody. Kemudian set permissionnya buat public 777, data 644. Supaya yang lain nggak bisa read, cuman admin yang bisa. Copy, sekarang masukin paste. Jret. Oke. Beres, sampai detik ini beres. Sekarang kalau perlu bikin samba user, saya akan bikin usernya passwordnya 123456 123456. Oke, kalau mau ditambah lagi misalnya coba 123456 123456. Anda bisa bikin user sebanyak mungkin semau-maunya. Jadi kalau masing-masing orang dikasih user juga boleh sih, nggak masalah. Oke, nah sekarang kita tinggal restart. Selesai sih, server buat ininya selesai sih sebenarnya, udah cuman gitu doang. Restart. Tolong diingat IP-nya adalah ini. Nah, kalau dia booting dengan IP yang lain, ya ganti IP sih, cuma ganti IP doang. Oke, sekarang kita akan coba tempel dari sebelah sini. Tempel dari ini kan di server, ini di komputer saya yang ini komputer saya nih ya. Coba file sharing public kosong. Kita bisa ngecek nempel apa enggak, caranya di fminh.
Ini kelihatan folder yang nempel apa aja. Ini kelihatan ada yang nempelnya ke partisi dev sd apa sda sdb, itu partisi yang ditempel. Kalau yang ini IP yang ditempel. Jadi ada folder ini nempel ke IP ini, folder ini nempel ke IP ini. Tapi IP berapa 161 belum kita tempel. Oke. Sekarang kita akan nempel mon. Kita bisa ngelihat dari sini juga bisa. Coba kita contek aja. Tapi yang paling enak sih yang dari ini saya sih, dari script. Jadi samba klien -l / IP folder -u. Oke. List all share. Oh, ini list aja. Ini list. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita kerjain ya. SMB client. Oh, udah nggak ada. Oh, apa sih tadi perintahnya? SMB client. Nah, udah nggak ada SMB client. Oh, harus install dulu. Oke, saya akan install SMB client. Mudah-mudahan masih ada. Ini udah lama soalnya. Oh, masih ada. Gelo. Itu aplikasi udah lama banget. Udah umurnya udah berapa tahun? 8 tahun. Hello. Masih ada juga. Jadi kalau nggak mau mikir bisa pakai aplikasi SMB client tadi. Terus kita akan nempelin. Tapi kalau pakai Windows sih kita nggak install aplikasi apa-apa. Di Windows udah punya kemampuan buat file explorernya sudah punya kemampuan buat nempelin langsung. Oke, clear layar. SMB client -list 192.168.161 / apa sih tadi? -u user. Kelihatan dia ada 2. Oke. Jadi dia ada ada printer dia share, tapi ada 2 folder public sama data yang di share juga. Oke. Jadi 2 ini di share. Cara nempelinnya adalah cuma gini aja. Public. Harusnya saya bisa bikin coba public. Harusnya gini doang sih. Kita percobaan, ini percobaan banget ya. Fail. Oh, login failure. Passwordnya apa ya? Coba SMB client -help. Ini password service -u gede, mana u? Username, passwordnya mana? Ini aja nih passwordnya, di sini langsung 1 2 3 4 5 6 gini. Cobain. Nah, salah. Gimana caranya? No password, NetBIOS name, authentication file, -p gede, -p gede. Ya udah, putus asa. Paling gampang saya nyontek aja user local bin server 7 share. Jadi mon ini jalan kalau ini biasanya TCIFS 190 nomor berapa 161 ya, publik mon coba publik. Oke, -o password sama dengan 1234556 -o username sama dengan ono. Oh, salah koma
username Ono, koma, vers sama dengan 10. Oke, bismillahirrahmanirrahim. System call not supported. Coba kalau ini. Oh, jadi tanpa var 10. Oke, nempel. Coba sekarang kita, ini saya catat dulu nih. Cara nempelinnya sekarang udah ganti. Ini saya edit di sini. List bisa seperti ini kalau untuk list doang. Untuk list share ini nggak usah, folder name-nya nggak usah, cukup ini aja. Nah, untuk nempel bisa seperti itu. IP mesin, share, terus sharing, folder sharing, lokal, harus tambahin lokal ya. Ya udah biarin. Username ini dikasih gini lah, biar kelihatan kayak harus dimasukin. Jadi untuk share-nya, untuk nempelnya gitu aja. Oke. Yang tadi nggak bagus nih, yang ini buang aja dah, nggak berhasil. Ya gitu dah. Harus dioprek-oprek. Jadi yang enaknya yang pakai yang bawah ini. Oke. Sekarang saya akan tempel juga yang satu lagi, data. Nah, dia kasih tahu, cannot mount, read only. Wow, nggak dikasih izin buat mount, read only. Coba kita lihat. Oh iya, publiknya doang yang berhasil ditempel, yang datanya nggak bisa ditempel. Berarti nggak bisa, cannot mount, nggak punya izin dia. Coba kalau dikasih, saya rubah di sini. Data saya rubah di sini ya. Nah, datanya harus baru bisa ditempel. Sialan. Jadi ini harus dirubah di sini rupanya. Ya gitulah. Catatan lama kadang-kadang udah nggak berlaku. Ini udah catatan udah lama banget sih. Saya rubah nih. Berarti sini saya bikin 777 juga. Cuma nanti yang akan Yang akan batasin adalah si sambanya. Anda cuma bisa read aja di situ, tapi buat ditempel tetap bisa. Oke, sekarang urusannya adalah bagaimana kita membuat file. Mon, coba file sharing public. Ini kosong, nggak ada isinya. Cuman kalau kita lihat, ini dia. Public sama data nempel ke folder ini, kelihatan nih folder tempelan. Oke, ke mesin lain. Oke, sekarang saya akan bikin file touch, coba nulis.txt. Oke, vi coba. Oke, ini percobaan nulis file di server. Clear. Kelihatan ada file namanya coba nulis di folder mnt coba file sharing public. Kita lihat isinya, coba nulis. Isinya cuman ini aja, ini percobaan nulis file di server. Sekarang kita masuk ke sini, ke server public.
clear dulu layar biar enak aja ya. CD public. Ini ada file namanya coba nulis, coba kita lihat isinya, coba nulis. Bisa dibaca. Nah, sekarang kita coba, bisa nggak didata? Coba file sharing data. Ini harusnya nggak bisa nulis di sini karena tidak diizinkan untuk write. Kita coba ya, touch. Coba bikin file. Permission deny langsung. Dia nggak bisa karena ini cuma read aja. Jadi yang bisa nulis adalah dari sini, dari server. Touch, coba nulis data.txt di server bisa kita isi. Coba nulis data.txt. Ini data percobaan saja. Ini foldernya home data di sini ya. Kalau kita lihat sekarang ada file coba nulis data.txt, mau coba nulis data, isinya cuma ini data percobaan saja. Sekarang kita lihat di sebelah sini, ls, ada file namanya coba nulis data.txt, more coba nulis data.txt, ada isinya gitu. Tapi di folder yang data itu hanya bisa read, write-nya nggak bisa. Gitu. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana cara membuat file server. Sederhana banget sih, saking sederhananya saya nggak taruh di video. Mudah-mudahan Mas Muhammad Hudori bisa dapat manfaat, teman-teman yang lain bisa dapat manfaat, dan kita bisa bikin file server ini. File server ini prosesornya bisa cukup kecil. Saya di rumah pakai file server cuman Atom, memorinya 1 GB kalau nggak salah, apa berapa gitu ya. Jadi Atom cuman harddisknya saya gedein aja. Harddisknya berapa ya? 4 tambah 4 8 tera. Harddisknya gede banget. Jadi power supply-nya dipakai buat harddisk sih sebenarnya, bukan buat prosesor. Jadi untuk file-file server ini harddisk yang gede. Dan saya bisa streaming nonton video langsung ke file server itu pakai apa sih namanya? DVD, LCD dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai sekarang. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang teknik mengukur throughput dari sebuah file sharing server. File sharing server yang akan saya gunakan di sini sebetulnya sebuah Raspberry Pi, jadi kecil banget mesinnya. Aplikasi yang digunakan adalah ini, DBench, singkatan dari disk benchmarking. Jadi aplikasi yang untuk mengukur kemampuan disk. Cuman di sini saya menggunakan file sharing. Jadi installnya gini, apt install bench. Kemudian untuk mengetesnya menggunakan perintah di bench minus direktorinya kemana. Direktori ini bisa kemana aja, tapi kalau direktori ini ditempelkan ke file sharing server ya sudah, yang dites adalah file sharing server. Kemudian di bench bawaannya sudah ada file namanya client.txt, lokasinya ada di user share bench. Kemudian di sini ada skip cleanup, ini menentukan berapa klien yang akan menghajar si file sharing ini. Di sini saya menggunakan 20, berarti ada 20 klien. Oke. Untuk menempelkan sebuah file sharing ke JFS. Jadi untuk menempelkan sebuah folder yang di sharing di jaringan menggunakan, kalau di Windows mungkin network neighborhood, kita bisa menggunakan Samba. Kalau di Linux sama dengan network neighborhood. Cara untuk menempelkannya kira-kira seperti ini nih. mon-tjfs, IP-nya berapa, nama folder ininya apa, terus ditempel ke folder apa, terus kita perlu ngasih tahu username passwordnya.
khusus untuk Raspberry Pi, username-nya Pi, passwordnya Raspberry. Jadi saya ulang lagi, mon-tcfs IP, nama folder yang di sharing di server, ditempelkan kemana, terus kita kasih tahu ininya, username passwordnya. Coba kita lakukan, tapi sebelumnya saya akan lepaskan dulu ini umon mon public, ini biar dilepas dulu. Ini juga mungkin masih ada yang nempel. Oke, lepas semua udah. Sekarang saya akan nempelin. Ups, salah. Ininya IP-nya kebetulan 1, public, username-nya adalah P, passwordnya passwordnya Raspberry. Oke, sekarang nempel dia. Oke, jadi kelihatan di sini. Oke, saya ulang lagi, df spasi minus HA, kita bisa ngelihat mana nempel kemana. Ini kebetulan saya banyak sekali nempelin folder di komputer lain. Ini dari server mana, ini dari server mana yang lain, ini juga dari server saya yang lain. Kemudian di sini khusus untuk kita tes dari 192.1.01 folder public, tempel di mon public. Yang ini yang lain kelihatan harddisknya tera. Di sini cuma 15 GB karena di Raspberry saya menggunakan SD card. Oke, kita lihat dulu ls mon public. Ada ini, coba mon kita buang semuanya kalau bisa. Lama juga ngebuangnya. Ya, banyak banget ya. Jadi ini bekas tes-tes yang sebelumnya, saya delete dulu. Oh, udah habis ya. Oke, sudah habis. Sekarang kita akan melakukan tes. Caranya persis seperti ini. Ini oke, di bench minus directory saya ke mon public. File untuk tesnya saya pakai ini. Coba kita lihat isinya ya. Isinya ajaib ini sebenarnya. Klik kanan copy, more, klik kanan paste. Ini kita lihat isinya, user share di bench client.txt, enter. Nah, di sini seperti ini. Jadi dia akan ngetes write x, dia akan close, dia akan create x, segala macam query dan sebagainya. Oke. Jadi di bench direktorinya kemana, load, terus kita akan ke sini. Tapi saya akan memberikan tambahan waktu, time. Defaultnya dia adalah 10 menit 600 detik. Supaya cepat, saya akan cuman kasih 10 detik atau 20 detik aja, supaya kita nggak usah nunggu lama, kita akan lihat hasilnya. Oke, soalnya dia perlu warming up sekitar 120 menit sendiri. Oke. Minus T 10 detik. Ini sebentar banget. Jadi yang benernya sih sekitar harusnya 600 detik ya. Dia warm up sampai 120 detik warm upnya. Lama juga warming upnya dia. Jadi lama dia warming upnya. Setelah warm up, oke, dia tes. Kita dapat
throughputnya sekitar 8 megabyte per detik, atau kira-kira sekitar hampir 16 kali 8 kali 8 itu 64 ya, 64 Mbps untuk 10 klien, dan ada 10 proses yang menghajar sistem itu. Latensinya sekitar 1 detik, 1,3 detik kira-kira. Nah, ini yang kita ukur. Oke, jadi kita bisa dapat gambaran kira-kira seperti ini. Contoh hasilnya yang lebih rumit bisa dilihat di sini, misalnya ini saya menggunakan 600 detik. Di sini kita bisa lihat nih. Ini Raspberry Pi segini hasilnya. Terus ini Asus Mini PC, latensinya coba Raspberry Pi berapa? 1.7, ini 1,3, lebih kecil dikit. Terus yang ini pakai virtual box, kecil banget karena tidak lewat jaringan ini. Lewat memori aja ini virtual box. Demikian dengan di bench ini, jadi kita bisa mengukur kemampuan sebuah file sharing server, dan kita bisa mengukur berapa latensinya untuk berapa klien dan throughputnya berapa. Dan ini sangat penting kalau si file sharing ini kita gunakan untuk sharing video, audio, streaming dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.